rawuh ingkang mulya dipun mulyani dening Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim, malaikat Jibril cerita kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, walladzi ba'atsani bil haqq." Demi Allah, ini ada kisah. Malaikat Jibril cerita sama Kanjeng Nabi cerita kepada sahabat, sahabat cerita kepada tabi'in, tabi'in sampailah kepada kita. Apa ceritanya? Dulu ada orang yang beribadah 500 tahun ndek pucuk topo 500 tahun gak tau maksiat. Kate maksiat apa wong gak ono wong, kate rasan-rasane gak ono wong sing dirasani. Kate ndelok layar tancep gak ono layare. kate maksiat apa 500 tahun ini penggaweane bengi wiritan siang poso. Kemudian kalau dia pagi dia turun, dia ambil delima, ambil buah-buahan, datang ke atas lagi untuk berbuka puasa, terus seperti itu. Kemudian ada air yang mengalir, dia buat wudhu, buat mandi dan seterusnya. Nah, kemudian dia juga berdoa kepada Allah agar dia diwafatkan pada waktu sujud. Ya. Dan singkat cerita, dia meninggal sebagaimana doanya. Dan pada waktu meninggal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang ini agar dimasukkan oleh para malaikat ke surga. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan, adkhilu abdi al-jannata birahmati. Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga birahmati, karena rahmatku, karena kasih sayangku. Orang itu kemudian mengatakan, Rabbi bi'amali, wahai Tuhanku, aku gak mau masuk surga kalau hanya dengan belas kasihanmu. Aku ingin masuk surga sebagai balasan amal solehku. Bukankah aku 500 tahun beribadah dan tidak pernah bermaksiat kepadamu? Allah mengulangi lagi, adkhilu abdi al-jannah birahmati. Wahai malaikat, masukkan orang ini ke surga karena rahmatku. Orang itu mengatakan, bal bi'amali, tidak, aku tidak mau masuk surga karena rahmatmu. Aku hanya mau masuk surga dengan amalku. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat, ya sudah, kalau orang ini gak mau masuk surga karena tak welasi, karena rahmatku, gini malaikat, sekarang timbang berat mana antara rahmatku, antara nikmatku dengan ibadahnya. Fayaqulullah lil malaika qayisu bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Timbang nikmatku dengan amalnya, berat mana? Maka yang pertama kali ditimbang adalah nikmatul basar, mata. Nikmat mata ditimbang oleh malaikat di satu sisi dengan nikmatnya Allah yang diberikan kepada dia. Ibadahnya satu sisi nikmat berupa mata. Ternyata begitu ditimbang langsung gejlek, lebih berat nikmatnya Allah daripada ibadahnya yang 500 tahun ini. Ini baru nikmat mata. Maka jangan pernah mengeluh gara-gara BBM naik, mengeluh. Gara-gara minyak goreng naik, mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah, jangan banyak mengeluh. Ada seorang pemuda datang kepada Kiai, Pak Kiai, kula niki urip kula yo nopo nih, mengeluhkan keadaannya begini nih. Jari Kiai ini, awakmu kurang siji, kurang syukur. Dikatain seperti ini, tamunya tadi nggak terima. Pak Kiai, syukur. Apa sing kate tak syukuri? Dompetnya dikeluarin, nih dompet saya, kari dompet itu ada esena. Kalau isi ini, apa sih kata tak syukuri? Kata kiainya, sik, ngene. Lek sampean iso ndelok aku, saged.
Mripate sampai normal, normal. Bagaimana kalau kedua matamu diambil oleh Allah, digenti duit 500 juta? Gelem nggak kamu? Duit 500 juta tapi mari ngono buta. Purun ngoten sampean. Ditukokno TV gedene 200 in. Tapi wonge buta. Purun ngoten. Mboten purun. Kamu punya 2 tangan, bisa digerakkan, bisa. Gak stroke, mboten. Bagaimana kalau kedua tanganmu diambil sama Allah? Digenti 500 juta, purun? Mboten purun. Kamu kesini jalan kaki, kakinya sehat, nggak kram, mboten stroke, sehat. 2 kakimu diambil sama Allah. Digenti duit 500 juta, purun? Mboten purun. Belum lagi ginjalnya, jantungnya, livernya, dan yang lainnya. Maka kata kiai ini, kamu itu tidak malu apa sama Gusti Allah? Allah telah memberimu aset miliaran di dalam tubuhmu, tapi kamu masih mengeluh, ngeresuloh. Sehat niku mahal, tapi gak diakoni. Maka kesehatan itu kata Kanjeng Nabi termasuk nikmat yang banyak orang lalai. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak orang, ada 2 nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Apa itu? As-sihah wal faragh. Kesehatan dan kesempatan. Orang ini ditimbang antara nikmat Allah, nikmat mata dengan ibadahnya 500 tahun. Ternyata lebih berat yang nikmatnya mata. Belum diaudit yang lain, belum ditimbang yang lain, akhirnya dia nyerah. Ya sudah, keputusannya sekarang, karena nikmatku lebih besar, ibadahmu masih kurang, berarti kamu tak masukkan neraka. Begitu kata masuk neraka, takut dia tuh, gemeteran. Akhirnya apa? Dia kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia mulai diseret sama malaikat untuk dimasukkan ke neraka, dia kemudian melas-melas nang Gusti. Ampun Gusti, ampun. Pun boten napa pun mlebu swarga. Ya Allah. Yes malaikat, mandek-mandek balekno wong iki, balekno. Gak situ diseret ya mulai. Balekno. Akhirnya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah niki bertanya kepada orang tersebut, "Hei, ya abdi, wahai hambaku, man khalaqaka wa lam taku syai'an?" Yang menciptakanmu padahal kamu sebelumnya nggak ada, tidak berupa apa-apa. Siapa? Nggih panjenengan Gusti. Ngerti nggak kamu? Aku mewujudkan kamu itu karena apa? Karena permintaan kamu apa karena rahmatku? Yo karena rahmati panjenengan. Tak takoni meneh. Sampean iso kuat ibadah 500 tahun, siapa yang menguatkan badanmu? Nggih panjenengan Gusti. Saya tanya, aku menguatkan seperti itu karena apa? Karena maunya kamu atau karena rahmatku? Karena rahmati panjenengan. Sampai-sampai Allah bertanya, kamu itu mati dalam keadaan bersujud. Siapa yang mentakdirkan kamu mati dalam keadaan bersujud? Itu semua aku lakukan karena aku pelas lang sampean, karena rahmatku. Maka kamu pun aku masukkan ke surga karena rahmatku. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzalika birahmati fa birahmati udkhiltal jannata. Maka karena rahmatku engkau dimasukkan ke surga. Maka sebagaimana kita mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu ketika kita pun dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat Jibril kemudian mengakhiri kisahnya, innamal asya birahmatillah. Segala sesuatu itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.